Bab 1071. Bunuh Kaisar. Dunia gelap penuh dengan bekas luka. Langit dan bumi, keheningan yang mati. Semua orang menatap langit ilusi dan melihat dua sosok seperti patung. Keheningan antara langit dan bumi pecah saat Kaisar Agung Iblis Langit berteriak marah. Pada saat itu, kekuatan kaisarnya gemetar dan menyetrum Harley. Puff, puff. Harley, yang terbang menyamping, separuh kepalanya dipenggal menjadi abu oleh kekuatan kaisar. Ketika mendarat, dia sudah menjadi genangan darah. Tubuh sucinya yang kuat hampir cacat. Dia juga tersingkir dari keadaan batas garis keturunan. Zeng. Pedang Suanyuan terbang keluar dan tertancap di tanah yang berdarah. Zeng. Pedang Kaisar Agung Iblis Langit pun jatuh ke langit ilusi dan ditancapkan ke bumi berdarah. Hahaha. Tak lama kemudian, tawa Kaisar Agung Iblis Langit menggema ke seluruh dunia. Dia berdiri di langit ilusi, tubuhnya gemetar, dan dia bisa jatuh kapan saja. Wajahnya ganas dan senyumnya ganas. Kaisar berkata bahwa kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Namun, dia tersenyum, dan tawa itu berhenti tiba-tiba. Dalam sekejap, wajahnya sangat berubah, matanya penuh ketakutan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Namun, permukaan tubuhnya ditutupi dengan abjad kuno dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya di permukaan tubuhnya, tetapi juga di tubuhnya, semua anggota badan, organ dalam, 8 meridian, setiap tulang kekaisaran dan setiap gumpalan darah kekaisaran ditutupi dengan abjad kuno yang aneh pada saat bersamaan. Itu doktrin Kaisar Suanyuan. Sebelumnya, pedang Harley dimasukkan ke dada Kaisar Agung Iblis Langit, dan pedang Kaisar Kekuatan Dao pada pedang Suanyuan disegel di Kaisar Agung Iblis Langit. Ini adalah keterampilan kekaisaran yang kuat, yang bersama-sama diselesaikan oleh pedang Harley dan Suanyuan. Suanyuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Kaisar Agung Iblis Langit meraung, pembuluh darahnya bergetar, dan kekuatan Dao beroperasi. Dia ingin melenyapkan kekuatan Kaisar Suanyuan, tetapi sudah terlambat, karena kekuatan Kaisar Suanyuan telah menyatu dengan roh sejati. Kaisar Agung Iblis Langit ketakutan. Ia melangkah mundur dan matanya menonjol. Pada saat yang sama, matanya menyusut seukuran jarum. Ia adalah Kaisar Agung tiada taraf. Pada saat ini ia benar-benar merasakan apa yang ditakuti, karena suatu kekuatan yang membuat jiwanya gemetar akan meledak dengan cepat, yang merupakan kekuatan Kaisar Suanyuan. Bang! Dengan raungan yang menggelegar, kekuatan Kaisar Suanyuan meledakkan tubuh Kaisar Agung, dan dia jatuh dari langit ilusi, mendarat di genangan darah. Harley bangkit, menyeret tubuh sucinya yang patah, terhuyung 3 langkah, langsung menunggangi Kaisar Agung, mengayunkan tinjunya yang satu-satunya, dan memukul Kaisar Agung. Pukulan ini dari Ranisi. Harley menumpahkan darah dan air mata, dan memukul Kaisar Agung dengan satu pukulan, darah dan tulangnya melambung. Pukulan ini dari Winston Hu. Raungan mengejutkan lainnya, tinju suci berdarah jatuh lagi. Pukulan ini dari Yunandi Xie. Itu masih raungan yang mengejutkan. Tinjunya mengandung kebencian yang mengerikan. Pukulan ini puitis. Ini milik Lensi. Ini milik Brady. Jika Harley gila, dia mengayunkan tinjunya dengan gila, tidak pernah lelah. Itu benar-benar tinju yang melihat darah. Tubuh kekaisaran Kaisar Agung direorganisasi lagi dan lagi, tetapi dia dipukuli lagi dan lagi. Bang, bang, bang. Bumi bergetar. Setiap kali Harley menjatuhkan tinjunya, bumi bergetar. Suara dentuman itu menjadi satu-satunya suara di dunia. Para jenderal prajurit iblis itu kaku,
mereka berdiri diam dan menatap Harley. Setiap kali Harley mengepalkan tinjunya, hati mereka akan berdebar. Di mata mereka, sosok berdarah itu begitu mengerikan. Itu membuat tangan pedang mereka gemetar. Itu membuat mereka tidak berani maju. Itu membuat mereka lupa menyelamatkan Kaisar Agung. Tidak tahu berapa lama sebelum kedamaian dipulihkan antara langit dan bumi, dan tidak ada getaran dan tidak ada desisan Harley. Harley jatuh ke tanah, tidak bisa mengepalkan tinjunya. Kaisar Agung, Iblis Agung Surga, menghilang. Di bawah tinju suci Harley, dia dipukuli. Seorang Kaisar Agung terbunuh. Darah kekaisarannya memercik ke tanah yang luas ini dan mengorbankan 90 juta jiwa dinasti Dacu. Mungkin Kaisar Agung meninggal, dirinya tidak percaya dia mati di tangan alam langit semu tingkat langit. Seorang Kaisar Agung, dia seharusnya tidak mau, kepercayaan dirinya, kesombongannya, legenda dan mitosnya, akan dimakamkan di tanah yang luar biasa ini dengan perang ini, untuk memperingatkan dunia bahwa Kaisar Agung tidak terkalahkan, dan Kaisar Agung tidak terkalahkan. Kaisar Agung sudah mati, mati. Di bumi berdarah, pasukan iblis yang tercengang bereaksi. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Itu Kaisar Agung. Semua setan surga mengaum. Mereka tidak bisa menerimanya. Mereka tidak bisa menerima bahwa dewa-dewa di hati mereka akan hilang. Keyakinan mereka sakit juga akan musnah dengan kematian Kaisar Agung Iblis Langit. Menang, menang. Di partai Tianxuan, sekelompok alam Kaisar semu sudah menangis. Dia memenggal Kaisar Agung. Dia memenggal Kaisar Agung. Fuya paling bersemangat dan terisak. Tubuh suci tingkat langit benar-benar membantai master Taoisme kekaisaran. Keluarga tubuh suci tidak mengecewakan dunia. Tubuh halus Teresa Donghuang gemetar, dan dia tersenyum dengan air mata. Ketika semua orang bersemangat, dinasti Dacu bergolak lagi, dan sumbernya adalah tiang penyangga langit iblis yang berdiri di ujung paling utara dinasti Dacu. Tiang penyangga langit iblis berdengung keras, lingkaran hitam menyebar ke segala arah, dan ancaman yang membuat langit dan bumi bergetar perlahan muncul, yang merupakan pertanda hanya ketika Tuan Kaisar datang. Melihat ini, orang-orang di partai Tianxuan yang bersemangat pada saat terakhir tiba-tiba menjadi pucat. Kaisar Agung. Harley, hancurkan tiang penyangga langit iblis. Teresa Donghuang berteriak histeris. Hari ini dinasti Dacu tidak mampu lagi membayar Kaisar kedua Kaisar Agung dari domain iblis. Jika ada penguasa empire, seluruh domain puluhan ribu surgawi akan jatuh ke era kegelapan yang tak berujung. Namun, rintihannya terhalang oleh sangkar yang menutupi langit, dan Harley tidak mendengar panggilannya. Kaisar Agung telah tiba. Kaisar Agung telah tiba. Berbeda dari partai Tianxuan, setan yang tampak redup pada saat terakhir akan bersinar kembali pada saat ini, dan semua mata akan bertemu ke arah tiang penyangga langit iblis. Hancurkan tiang penyangga langit iblis. Hancurkan tiang penyangga langit iblis. Semua orang di partai Tianxuan meraung dan meraung. Sangat sulit untuk memenggal kepala Kaisar Agung dan membayar harga yang tragis. Jika kemenangan kalah dengan kekalahan, bagaimana bisa mengatasi 90 juta pahlawan yang mati di pertarungan? Dalam ratusan juta auman dan auman, Harley, yang berdarah di sekujur tubuh, berjuang untuk bangun dan tersandung, dia bisa jatuh kapan saja. Panggilan Teresa Donghuang tidak keluar dari partai Tianxuan, tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, sama seperti mereka di masa depan, mereka bertarung berdampingan, yang merupakan pemahaman psikis tacit antara rekan seperjuangan mereka. Bunuh. Dengan raungan yang menggelegar, Harley terhuyung-huyung ke arah tiang penyangga langit iblis. Dia telah kehilangan lengannya, tidak lagi dalam batas garis keturunan,
tubuh sucinya telah lumpuh, dan kekuatan esensinya telah mengering, yang merupakan ujung dari panah yang sakti, jejak berdarah. Hentikan dia. Pasukan wilayah iblis menyerbu di depan tiang penyangga langit iblis untuk menjaga pilar iblis dan membawa Kaisar Agung domain iblis. Bunuh. Harley meraung dan membakar darah suci. Sebagai ganti esensi sejati yang buruk, seperti cahaya ilahi, dia menembak ke tiang penyangga langit iblis. Wajahnya penuh darah dan air mata, dan pandangannya kabur. Dalam ingatannya yang samar, dia melihat sosok-sosok yang dikenalnya dan wajah-wajah yang dikenalnya, yang merupakan kehidupan segar. Dinasti Dacu memiliki 90 juta pahlawan, termasuk guru, kekasih, leluhur, saudara, kawan seperjuangan, dan muridnya. Bagi mereka, dia akan melakukan yang terakhir, dengan tubuh sucinya yang berdarah, kepalanya yang patah, bekas lukanya di seluruh dunia, dan hidupnya yang sederhana, untuk memukul pilar iblis. Pada saat ini, baik pasukan domain iblis, manusia awam dinasti Dacu dan partai Tian Xuan melihat ke utara. Sosok berdarah itu, di bawah tiang penyangga langit iblis, begitu kecil, seperti sebutir debu di langit berbintang yang luas. Namun, itu adalah sebutir debu, tetapi di mata semua orang, itu lebih menyilaukan daripada matahari. Darah adalah darah. Dengan raungan menyedihkan dari Harley, tubuh sucinya yang hancur bertabrakan dengan tiang penyangga langit iblis. Bersambung. Bab 1072. Makam Pahlawan. Bang! Suara guntur bergema di langit. Harley, yang bahkan lebih kecil dari kerikil, menghancurkan pilar raksasa iblis dan ambruk. Dunia bergejolak, dan lingkaran cahaya gelap menyebar dari daratan Beizen tanpa batas. Kemanapun ia lewat, iblis-iblis surga menghilang satu demi satu. Siapapun yang terinfeksi halo gelap, apakah itu prajurit iblis atau jenderal iblis, akan langsung berubah menjadi abu dan tidak pernah menemukan jejak. Tidak. Langit dan bumi yang gelap penuh dengan raungan yang menakutkan, dan para prajurit iblis mengaum dengan putus asa. Tiang penyangga langit iblis adalah akar dari serbuan iblis ke dinasti Dacu. Ia dihancurkan, dan iblis di dinasti Dacu juga dihancurkan. Ini juga alasan mengapa iblis selalu berusaha untuk melindungi tiang penyangga langit iblis. Ini adalah gambar yang besar dan mengerikan. Menghadap ke langit, para prajurit iblis yang menutupi bumi tampak disapu bersih oleh tangan tak terlihat. Bajingan. Dalam kekosongan, sepertinya ada suara seperti itu, dingin dan megah. Seharusnya Kaisar Agung dari wilayah iblis, yang hendak turun ke dinasti Dacu, tetapi gagal turun karena hancurnya tiang penyangga langit iblis. Tidak tahu berapa lama sebelum gemuruh tanah ini dimusnahkan, dan tidak ada lagi setan di dinasti Dacu. Langit dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mati pada saat ini. Dinasti Dacu hancur, di mana-mana melihatnya, berdarah, dengan mayat di mana-mana dan sungai darah. Bendera perang dinasti Dacu yang patah masih tertiup angin dan berlumuran darah saudara kultivator dinasti Dacu, mereka yang dulunya segar hidup kini terbaring di tanah ini. Di sudut bumi, Harley berbaring diam di sana. Rambut putihnya yang tidak rapi, berlumuran darah, menutupi separuh wajahnya. Dia tampak sangat tua dan lelah, seolah-olah dia ingin tidur selama 10.000 tahun. Dia menang, tidak mengecewakan rakyat jelata di semua wilayah, dan melunasi hutang darah untuk 90 juta jiwa dinasti Dacu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, seolah-olah panggilan orang,
menyentuh rambut putihnya yang berlumuran darah, dan dengan lembut membelai tubuh sucinya, berharap dia bisa tidur lebih nyenyak setelah perubahan kehidupan. Rusak. Bagaimanapun, keheningan tanah ini dipecahkan oleh hawa dingin. Partai Tianxuan dibuka, dan Mitsuhiro yang cerah langsung menuju ke langit, menembus sangkar yang menutupi langit, membuat lubang besar di langit yang halus, dan awan zaman keos yang menutupi langit ilusi juga dihapus. Pada saat itu, sinar matahari yang menyilaukan ditransmisikan ke bumi, yang seharusnya menjadi sinar matahari pertama sejak invasi iblis. Awan zaman keos menghilang, mengungkapkan langit biru. Sinar matahari yang hangat mengalir ke seluruh negeri. Dacu dinasti yang gelap telah melihat cahaya lagi setelah menderita momok iblis. Manifestasi para dewa. Manifestasi para dewa. Sekali lagi, cahaya menyebar ke seluruh dunia, dan manusia awam bersujud, berlutut dengan khusyuk, berharap Tuhan tidak menurunkan kesulitan. Namun, bagaimana mereka tahu berapa banyak dewa abadi di mulut mereka membayar untuk melihat cahaya lagi di dunia? Setiap sinar matahari dibeli dengan darah kultivator dinasti Dacu yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak bisa menghapus darah merah yang menyilaukan di tanah hari itu. Di bawah sinar matahari, Harley yang sedang tidur, dibawa pergi. Dunia dinasti Dacu masih sepi. Tidak tahu berapa lama sebelum dirinya mendengar ratapan. Dari kejauhan, ada 2 atau 3 sosok, semuanya kultivator muda, mencari sosok kerabat terdekat mereka di lautan mayat dan darah. Ada juga kultivator di dinasti Dacu, tetapi hanya sedikit yang bisa diabaikan, dan mereka pada dasarnya adalah kultivator muda. Nenek moyang mereka berperang melawan setan, dan mereka selamat dari malapetaka. Dengan kematian iblis, semakin banyak kultivator menginjakkan kaki di tanah Beichu, mencari di dunia yang luas, menangis tanpa henti. Nancu. Harley berbaring diam di kasur ais jade, seperti patung es. Sejak dia dibawa kembali, dia telah tidur selama 9 hari. Dalam 9 hari terakhir, dia tidur nyenyak, dan tubuh sucinya yang rusak terus-menerus pulih dalam tidurnya. Namun, luka tersembunyi dari perang dengan kaisar dicap di tulangnya, yang tidak dapat dihapus dalam semalam. Di depan kasur ais jade, berdiri sosok cantik. Jika dilihat lebih dekat, itu adalah Anitang, istri Brady. Dia adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari saudara kultivator dinasti Dacu. Di sekte Han Yue, kecuali Harley, dia masih hidup. Dia menemukan Harley, tapi dia tidak menemukan suaminya. Ada sosok mungil di sampingnya. Itu Sela. Bukan seorang kultivator, tetapi seorang yang selamat. Saat ini, dia melihat Harley di kasur ais jade dengan mata besar, dan kadang-kadang dia akan mengulurkan tangan kecilnya untuk menyentuh wajah Harley. Pada hari ke-10, Harley yang sedang tidur, memberikan sedikit getaran pada ibu jarinya. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya dengan lelah. Beberapa mata keruh, dengan sentuhan perubahan kebingungan. Adik seperguruan, kamu sudah bangun. Anitang, yang menjaga tempat tidur kasur ais jade, bergegas maju. Di mana ini? Suara Harley sangat serak. Sekte Han Yue. Anitang tersenyum dengan air mata dan wajahnya kuyup. Sekte Han Yue. Harley bergumam dan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak berani menatap mata Anitang. Suaminya berkelahi dengannya. Itu adalah saudaranya, tetapi dia dimakamkan di negara lain. Tiba-tiba, dia turun dari tempat tidur batu kasur ais jade dan melangkah keluar dari paviliun. Sekte Han Yue hari ini dalam keadaan rusak lebih dari 90%, gunung spiritual, kuil dan paviliun telah runtuh, dan ada kekacauan di mana-mana. Di mana sekte Han Yue seperti negeri dongeng di masa lalu. Tanpa berkata apa-apa,
dia keluar dari sekte Heng Yue dengan rambut putih dan punggung yang bungkuk. Di tanah Nanchu, dia berjalan tanpa tujuan ke markas istana surgawi, sekte Qing Yun dan sekte Zheng Yang. Hampir setiap sudut Nanchu terdapat bayangannya. Kemanapun dia pergi, dia akan berhenti untuk waktu yang lama. Di tanah yang hancur, dia samar-samar bisa melihat sosok dan wajah yang dikenalnya, menjalin kenangan yang tak terlupakan baginya. Setelah bepergian ke seluruh Nanchu, dia menginjakkan kaki di tanah Beichu. Di dunia kultivator dinasti Dachu sekarang ini, sulit untuk melihat sosok kultivator jika melihat sekeliling. Tanah yang luas itu terlalu kosong dan sunyi senyap. Misalnya, di Nanchu dan Beichu, tanahnya juga hancur. Tidak ada lagi kota, tidak ada gunung yang lebih lengkap, tidak ada gunung dan sungai yang lebih baik. Mereka telah dibantai oleh perang yang penuh kebencian. Jalannya masih tak terhingga, setiap jengkal tanah yang diinjaknya berlumuran darah saudara kultivator dinasti Dachu. 90 juta jiwa dinasti Dachu adalah kekasih, murid, guru, saudara, dan leluhurnya. Matanya kabur. Betapa dunia ini, negeri ini seharusnya tidak seperti ini. Seharusnya memiliki kehidupan dan tawa yang segar. Namun, makhluk hidup, tawa dan tawa yang seharusnya, dalam memori perubahan hidup, telah berubah menjadi bekas luka dan luka, yang dipuji dari generasi ke generasi dan disesali karenanya. Dia berjalan sepanjang jalan, dan juga mengambil semua jalan, seperti orang tua di usia senja, atau pemulung miskin. Dia mengambil sisa darah dan tulang orang mati dan senjata para pahlawan. Dia ingin mengumpulkan, merekalah yang berjuang sampai titik darah penghabisan demi kelangsungan negeri ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menggenggam bumi. Dengan pergolakan bumi, sebuah prasasti batu memadat, yang tingginya puluhan ribu kaki dan berdiri di atas tanah. Dia melambaikan tangannya dan, dengan kesedihan yang mendalam, terukir dua kata di batu nisan, makam pahlawan. Dia tidak pergi, berdiri diam di depan 10.000 batu nisan Zhang, memegang pisau bambu di tangannya, dan terus-menerus mengukir di batu nisan. Itulah nama-nama orang. Jika mereka mati untuk tanah ini, mereka harus diingat oleh generasi masa depan. Ani Tang pun datang dan mengukir nama Brady dengan berlinang air mata. Di malam yang sunyi, para kultivator muda yang masih hidup datang satu demi satu, masing-masing memegang pisau bambu, masing-masing penuh air mata, satu persatu, mengukir nama orang di batu nisan para pahlawan. Bersambung.